karena mengelola dana desa dan berbagai program sentral lainnya. Pemerintah ternyata telah menganggarkan dana sebesar 70 triliun pada tahun 2023, APBN 2023. Berdasarkan data Menteri Keuangan, jumlah tersebut meningkat 3,0% dibandingkan dengan Outlook 2022 sebesar 67,9%. Jumlah dana desa dianggarkan tersebut setara dengan 2,28%, artinya target belanjanya sekitar 3,061 triliun. Dana tersebut lalu akan dibagi rata sehingga setiap desa bisa mendapatkan 1 miliar per tahun. Selain mengelola dana desa, pemerintah desa juga mengelola beberapa program dari pemerintah pusat seperti Kartu Sehat, Kartu Keluarga Sehat, Program Keluarga Harapan, dan lain-lainnya. Terus ada juga pelanggaran atas netralitas di atas juga dipertegas dengan beberapa bukti di lapangan. Majelis, ini ada peta yang juga menurut saya menarik. Ini peta ini adalah peta organisasi kepala desa yang tidak netral. Itu di situ ada yang di di DPP PPDI Sumatera Selatan, itu ini contoh saja ya. Cukup merata semuanya, 10 desa, jumlah pemilihnya sekian. PAB PDSI Jawa Barat, jumlah anggota sekian, ini jumlah pemilihnya sekian banyak. Begitupun di Jawa Tengah, begitupun di Sumatera Sulawesi Selatan. Jadi ada begitu banyak. Sementara itu semuanya ini, kepala desa ini nanti berkaitan dengan bantuan sosial dan lain-lainnya. Waktunya masih 30 menit lagi. Ya, setelah bagian saya nanti gantian ya. Ini bagian. Ya, oke. Majelis yang kami muliakan. Intervensi ke Mahkamah Konstitusi. Patut diduga ada menteri yang secara sengaja melakukan intervensi kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman pada saat memeriksa perkara nomor 90 tahun 2023. Inilah yang merupakan awal dari adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip konstitusi yang secara nyata diperlihatkan tidak hanya oleh Presiden, namun juga lembaga penegak hukum lainnya. Presiden kabulnya putusan MK nomor 90 tersebut di atas membuat mahkamah marwahnya tercoreng. Karena pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi tidak pernah terjadi di seluruh mahkamah konstitusi lainnya di seluruh dunia. Dan itu merupakan pelanggaran yang syarat dengan conflict of interest. Hal ini terkonfirmasi dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi nomor 2 MK L 11 2023 yang menyatakan Anwar Usman dalam memeriksa dan mengabulkan perkara dimaksud terbukti melanggar etik karena adanya konflik kepentingan. Sebentar majelis. Ada tulisan yang sudah saya siapkan. Oke, saya lanjutkan saja. Ini yang penting bagian ini majelis soal penyalahgunaan bansos. Mohon peta soal bansosnya disiapkan. Penyalahgunaan bansos dengan melanggar Undang-Undang APBN dan dampaknya bagi perolehan suara pasangan calon. Pelaksanaan Pilpres 2024 juga diwarnai kecurangan dalam skala yang masif yang melanggar konstitusional, yang melanggar prinsip-prinsip konstitusional, yaitu prinsip-prinsip konstitusi, yaitu pemilu yang jujur dan adil. Terbukti dari kebijakan Presiden mempermainkan anggaran negara untuk menggelontorkan bansos secara jor-joran dengan, dalam tanda petik, membeli suara pemilih bagi kepentingan elektoral pasangan 02 yang notabene adalah anaknya sendiri, dalam hal ini wakil presiden, calon wakil presiden. Kebijakan ini dalam prakteknya melibatkan struktur pemerintahan dari atas sampai ke bawah. Pada level puncak kekuasaan, praktek curang ini diperankan langsung oleh Presiden Joko Widodo dengan membagikan bansos di setiap kunjungannya ke daerah-daerah sambil melakukan kampanye terselubung. Di setiap kunjungan ke daerah sembari kampanye terselubung itu,
Sementara di level kementerian, penyaluran bansos melibatkan kementerian yang menterinya berasal dari partai pendukung paslon 02 dan sama sekali tidak melibatkan Kementerian Sosial yang seharusnya membidangi penganggaran dan penyaluran bansos. Perilaku tak beradab dalam tanda petik membeli suara pemilih tersebut diawali dengan niat jahat dan perencanaan matang. Segera setelah terbitnya putusan MK 02, Presiden Joko Widodo menekan Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan anggaran sosial dalam jumlah yang fantastis. Ada datanya? Saya ingin menjelaskan di sini majelis. Ini adalah dana bantuan sosial 208-219. Kalau dibandingkan antara pemilu 2019, pada saat itu situasinya sangat tenang, dan dengan pemilu 2024, itu akan ada dana sekitar naiknya luar biasa sekali. Itu naiknya bisa sampai 180 triliun. Kalau kita bandingkan dalam masa pandemi, itu ada angka 498 triliun. 2024 itu tidak ada masa pandemi. Tapi kemungkinan luar biasa sekali. Dan dibandingkan 2023 saja masa normal, itu ada kenaikan hampir 53 triliun. Data ini ingin menunjukkan politisasi bansos oleh Presiden Jokowi itu terkonfirmasi dengan meningkatkan anggaran Perlinsos secara signifikan di masa pemilu. Ada yang menarik di situ. Lanjutkan di ini selanjutnya. Pada Februari 2024 di halaman 3 huruf F, mendekati masa krusial pemungutan suara Pilpres, politisasi bansos itu untuk kepentingan 02 kian menjadi-jadi dan menggila. BLT El Nino dicairkan 3 bulan sekaligus menjelang pemungutan suara. Bahkan untuk kepentingan politisasi bansos, pemerintah mengeluarkan kebijakan automatic adjustment, di mana ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, dana-dana dari pos-pos yang lainnya di hold sebanyak kurang lebih 51,1 triliun. Ini data yang lain lagi majelis, kalau kita bandingkan pemberian bansos 2022, 2023 dan 2024. Januari 2023 di tahun 2022 itu cuma 3,52 triliun. Di tahun 2023 Januari hanya 3,8 triliun. Fantastis dan incredible-nya di tahun 2024 12,45 triliun. Apa yang menjadi dasar itu? Tidak lain itu adalah karena mendekati proses pemilihan calon presiden. Lanjutkan lagi. Ada peneliti yang membuat penelitian sangat baik yang berkaitan dengan pork barrel politics. Ini dibuat oleh Arujo 2021 penelitiannya, ditulisnya, penyalahgunaan sumber daya negara oleh politisi seperti Bansos dan dalam hal ini Presiden serta BLT itu ternyata digunakan meraup suara dalam pemilu. Dan ini terbukti efektif di 5 negara termasuk Indonesia. Ini adalah studi. Dari sini bisa kelihatan sekali penerimaan bansos itu. Jadi seluruh penerimaan bansos itu ternyata kalau dikonfirmasi dan di overlay dengan perolehan suara calon akan terbukti di sini. Dan ini dibenarkan oleh survei. Jadi ada survei di Indonesia yang membenarkan seperti ini. Penerimaan bansos sebanyak 69% itu ternyata mereka yang memilih Prabowo Gibran. Ini faktanya. Ada ini lain? Ini juga menarik, majelis. Politisasi bansos ini oleh Presiden Jokowi ternyata mendongkrak secara tidak wajar perolehan suara Prabowo Gibran. Saya masuk di ujung saja majelis, itu dari 3 sebelah kanan ya. Agustus 2023 itu majelis. Pertama ada putusan MK, dilanjutkan kemudian ada Pak Jokowi menyatakan kampanye secara aktif dan bagi-bagi bansos. Kemudian di Desember 2023, tadi di Agustus 2023, itu statement Pak Jokowi, Presiden boleh kampanye dan memihak.
Dan kalau kemudian itu diterjemahkan, ditambah lagi dengan guyuran bansos 490 triliun, Bapak Presiden, Majelis Hakim bisa melihat angka itu tiba-tiba melonjak dari Agustus 2023 di Desember 2003 dan Februari 2023. Itu angkanya hampir 20%, 19 sekian persen di 2024. Jadi apalagi kalau bukan intervensi bansos dan mengkooptasi integritas dari penyelenggara negara. Dan yang paling menarik, ini khusus untuk Bawaslu, ini juga menarik, tapi sebelum itu saya tambah lagi. Ini ada di halaman 34, survei LSI. Ini yang tadi disebutkan adalah, ini surveinya LSI ini. Menurut survei LSI, 69,3% penerima bansos mendukung Prabowo Gibran. Dan total penerima bansosnya ada 51 juta penerima. Ini survei. Kalau kita meyakini survei quick count, harusnya yakin juga dengan ini. Pemohon menemukan politisasi bansos itu juga terjadi di berbagai daerah. Ini ada sekitar 7. Saya mau sebut dari nomor 7 aja. Pembagian bansos di DKI Jakarta dengan tas berwarna identitas paslon. Saya tidak tahu di mana ada Bawaslu. Terdapat bansos berupa beras yang memuat calon wakil presiden dan presiden dan calon wakil presiden. Terus kemudian di Gianyar, Bali, ketika Pak Jokowi membagikan bansos yang diwarnai insiden pencopotan baliho Ganjar Mahfud serta bendera Partai PDIP di sekitar lokasi penyerahan. Dan yang paling penting itu di bagian poin 1 Majelis I. Pembagian bansos dilakukan secara langsung oleh Presiden Jokowi dan para menterinya, para menteri pengusung Prabowo Gibran di banyak wilayah tanpa melibatkan Kementerian Sosial, baik penyalurannya maupun data yang digunakan. Penerima bansos seharusnya mengacu pada data Kementerian Koordinator Perekonomian yang diulangi. Penerima bansos mengacu pada data Kementerian Koordinator Perekonomian yang dipimpin oleh Pak Erlangga Hartarto yang mendukung Prabowo. Selain itu, pemberian bantuan pangan juga tidak mengacu data Kementerian Sosial, tetapi data persasaran percepatan penghapusan kemiskinan di wilayah koordinasi yang menterinya atau kementeriannya adalah bagian dari orang-orang yang mendukung kelompok 02. Ada data lain, Majelis, ini juga data yang menurut saya menarik, nanti kami akan berikan. Dampak perolehan suara itu pada daerah-daerah yang tadi ada peta sebelumnya, Pak Jokowi pergi ke berbagai daerah, dan dalam kepergiannya itu 3 hal dilakukannya. Pemberian bansos, mengkonsolidasi aparat, dan kemudian juga melibatkan banyak aparat kepala desa. Coba lihat di sini. Ya, yang ini tadi oke. Tadi saya sudah jelaskan, saya jelaskan lagi. Coba saya mau cari data yang ini saja. Yang 45% Gianyar. Ini basis dari Pak Prabowo tahun 2014. Itu perolehan suaranya di Gianyar, itu nomor 2 dari Mentawai, itu 22%. Di tahun 2019 hanya 3%. Tapi kemudian di tahun 2024 49%. How come? Jelaskan. Kalau tidak ada kecurangan melalui bansos, tidak akan mungkin terjadi angka seperti ini. Apakah ini ya hasil yang mau dipakai sebagai proses untuk memeriksa perkara seperti ini? Nah, ini yang menarik. Ada lagi data yang lain? Dilanjutkan. Yang ini. Nah, ini adalah hasil survei dari Litbang Kompas yang kami sertakan. Yang di situ memperlihatkan ada politisasi bansos oleh Presiden Jokowi. Sehingga kemudian bansosnya Jokowi. Jadi ada 7,8 juta pemilih mengaku saat diberi bansos dan disampaikan bansosnya dari Pak Jokowi. Jadi survei ini mengkonfirmasi itu. Baik, saya lanjutkan, tinggal 6 halaman lagi, saya akan cepat-cepat saja. Pertama, yang lanjutnya Majelis adalah pelanggaran prosedur.
Ada berbagai modus kejahatan terhadap konstitusi dan cara-cara curang yang dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk mendukung paslon 02 yang kesemuanya itu melahirkan berbagai kejahatan turunan dalam bentuk pelanggaran prosedur pemilu yang mempengaruhi hasil perolehan suara. Setidaknya ada 8 majelis, ada manipulasi DPT, ada surat suara yang tercoblos pada pasangan calon nomor urut 2, ada pengurangan suara pemohon, ada politik uang, ada yang mencoblos lebih dari 1 kali, ada TPS janggal, ada anak-anak ikut mencoblos, dan ada juga kecurangan termohon yang dilakukan melalui sistem IT. Saya tidak akan membacakan semuanya, cuma saya akan memilih saja beberapa yang menurut saya sangat penting untuk dikemukakan. Oke. Oke. Saya bisa dikasih dokumen lainnya kalau di sini ada yang hilang. Itu halaman 32. Ya, ada halaman 32. Ini halaman 32. Oh iya. Oke. Ya. Saya akan lanjutkan majelis. Input sebanyak. Langsung pembacaan gugatan dari kuasa hukum tim 01 atau Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Dan kita akan lanjutkan dialog kita. Ini menarik sekali Bang Ferry terkait dengan apa yang disampaikan. Nampaknya kita kembali lagi mengingat ya, connecting the dots, kecurangan-kecurangan apa saja yang terjadi pada proses pemilu 2024 ini, terutama Pilpres 2024, dari mulai bansos sampai dengan dugaan ya keterlibatan Presiden Jokowi di sini. Bagaimana menurut Anda pernyataan-pernyataan ini dikaitkan dengan hasil dari kemungkinan gugatan ini akan dikabulkan atau tidak? Ya, tadi yang menarik adalah penguraian angka-angka melalui data-data yang menurut saya sangat signifikan untuk mengubah hasil. Ya, misalnya sangat signifikan untuk mengubah hasil. Untuk mengubah hasil. Karena MK selalu bicara itu ya. Anda boleh membuktikan telah terjadi kecurangan, tapi kalau tidak signifikan mengubah hasil, kami akan abaikan. Jadi harus ditampilkan seberapa luar biasa kecurangan, mempengaruhi hasil atau tidak. Nah, itu tergambar tadi dari penjelasan. Dari peta-peta yang disampaikan, kemudian dari grafik-grafik yang disampaikan juga, pengaruh terkait dengan dana bansos, pengaruh kunjungan kerja Presiden ke beberapa wilayah, kemudian membagikan bansos dan lain-lain, begitu Bang? Iya, dan kalau dilihat yang menarik itu kan dipadu-padankan dengan hasil pemilu. Misalnya tadi Mas BW menjelaskan, datanya kayaknya dari Dirty Food dan Temis Indonesia ya, hasil penelitian, bagaimana sebaran PJ Gubernur mempengaruhi upaya mencurangi pemilu. Nah, waktu itu penelitian kan belum ke hasil. Nah, sekarang dirangkaikan dengan hasil, bahwa ternyata penempatan PJ Gubernur itu sangat signifikan memenangkan calon 02. Angkanya di atas 60% yang luar biasa. Dan angka-angka itu menurut saya memastikan dalil memang penempatan pejabat gubernur itu akan sangat menentukan kecurangan bisa dilakukan dengan lancar lah ya. Oke, Bang Ferry, mungkin ini masyarakat masih banyak yang belum mengerti kaitannya dengan penempatan PJ Gubernur. Artinya, pada saat penempatan PJ Gubernur di suatu wilayah provinsi, kabupaten, kota tertentu begitu, ini quote-unquote ada deal-dealan antara penyelenggara negara dengan penunjukan tersebut untuk kemudian menggolkan salah satu paslon di pemilu 2024. Iya, Presiden punya kuasa penuh melalui Menteri Dalam Negeri untuk menentukan penjabat kepala daerah, baik itu gubernur maupun bupati wali kota. Dan tugas mereka, kalau dibaca di data penelitian kita, untuk memastikan kemenangan capres tertentu. Dan beberapa penelitian kita itu juga menunjukkan ada indikasi kuat bahwa mereka ditugaskan untuk menyukseskan calon presiden tertentu itu. Bahkan kita menemukan bukti-bukti yang signifikan menjelaskan apa saja yang mereka kerjakan di lapangan untuk memenangkan calon 02. Nah, memang awalnya kita melihat ada yang janggal dalam penunjukan penjabat gubernur karena itu mengabaikan syarat-syarat yang diinginkan MK. Tadi juga disampaikan oleh
Mas BW atau Mas Ari, saya lupa, bahwa penempatan itu tidak mematuhi putusan MK karena MK memerintahkan harus mendengarkan aspirasi pemerintah daerah, aspirasi masyarakat daerah, dan dilakukan terbuka. Ketiga-tiganya dilanggar. Kok Presiden melanggar putusan MK di soal ini? Dan kalau kita lihat orang-orang figur-figur yang ditempatkan itu sangat dekat dengan istana. Semua punya rangkaian kepentingan dengan istana. Nah, begitu Tadi juga disebutkan ya oleh Pak BW. Ya, begitu ada peristiwa, ada bukti yang menunjukkan mereka berkampanye, bahkan itu belum masa kampanye, dan mereka dilarang untuk ikut berkampanye, malah menyebutkan kepada publik harus memilih 02. Nah, itu kita mulai memetakan komposisi mereka. Dan saya lihat ada perkembangan ya dari peta yang kita sudah lakukan, ternyata kubu kuasa hukum 01 sudah merelasikannya dengan hasil pemilu. Dan itu ternyata tadi bicara connecting the dot ya, itu bertemulah dot kebenaran itu. Kebenaran data penelitian, fakta di lapangan, dan hasil pemilu. Jadi sebetulnya kalau kita melihat dengan mata terbuka saja begitu, dots-dots tersebut ini sudah bisa membuktikan bahwa memang kecurangan itu nyata begitu menurut Anda? Ya, dan itu yang paling menarik kan kubu 02 selama ini mengatakan permohonan 01 dan 03 itu tidak ada angkanya. Kalau kita dengarkan apa yang mereka sampaikan itu sudah membahas angka-angka. Benar-benar. Bang Ferry, ini menarik ya kalau kita bicara soal dots-dots tersebut yang benar-benar bisa dilihat begitu. Apakah Anda melihat sekarang komposisi hakim konstitusi yang ada di MK begitu juga bisa melihat hal itu dengan lebih terang dengan adanya data yang disebutkan oleh Timnas 01? Ya, mestinya majelis hakim melihat ini ada berbagai kejanggalan yang sudah disampaikan dalam penelitian politik maupun hukum tata negara soal kepemiluan, juga menjelaskan bahwa apa yang terjadi itu adalah bagian dari praktik kecurangan. Mestinya ya MK terbuka kemudian memeriksa lebih aktif ya, karena sifat hakim MK itu kan aktif, bukan pasif. Dia tidak sekedar melihat apa yang terjadi di antara para pihak, mereka juga bahkan bisa mencari alat bukti, memastikan ahli, saksi yang menurut mereka bisa menambah keyakinan mereka apa yang terjadi dalam perkara ini. Jadi mudah-mudahan ya dengan dipaparkan seterang benerang begini, hakim konstitusi terbuka hatinya ya, dan tentu menambah keberanian untuk memperbaiki proses penyelenggaraan pemilu yang bermasalah. Oke, kalau melihat ya Bang Ferry bagaimana putusan pada saat itu penetapan batas usia capres-cawapres dari 40 jadi ke 35 atau pernah menduduki kursi kepala daerah, gubernur atau wali kota begitu. Pada saat itu kan hakim konstitusi correct me if I'm wrong, tapi memang ada yang dissenting opinion, ada yang occurring opinion. Pada saat yang occurring opinion, kemudian pendapat itu dianggap sebagai pendapat yang menyetujui atau menggolkan. Begitu. Apakah ini kemudian jika sekarang memang Anwar Usman, paman ya dari Gibran sudah tidak ada lagi dalam persidangan, begitu. Tapi kalau melihat komposisi hakim yang ada pada saat ini, menurut Anda bagaimana yang akan terjadi nanti di persidangan? Ya, putusan 90 itu sendiri sebenarnya janggal ya. Karena 4 orang menolak konsep penurunan usia, 3 orang memperbolehkan siapa saja maju menjadi calon presiden atau calon wakil presiden sepanjang berpengalaman menjadi pimpinan baik dalam pemilu legislatif maupun pemilu eksekutif di daerah. 2 orang hanya memperbolehkan gubernur. Jadi kalau dilihat komposisinya 4-3-2, semestinya 4 dominan. Dan putusan 4 inilah yang harus dipatuhi, alias Gibran tidak bisa maju. Ya. Nah, kalau kita lihat keanehan ini sebenarnya dengan komposisi hakim yang ada, sekarang 1 dari yang 3 sudah tidak diperbolehkan bersidang. Kalaupun yang 2 ini dipaksakan digabungkan dengan 2 yang tersisa, ini komposisinya 4-4. Dan kalau kita lihat, kalau hakim perkara 90 konsisten, setidak-tidaknya publik ya, yang melihat berbagai kecurangan pemilu terjadi sudah terrepresentasikan dengan 4 hakim.
Nah, tinggal satu yang akan mengubah keadaan. Kalau menurut saya dua yang lain itu konsisten bahwa ini semua curang dan itu bisa mengalihkan prinsipnya kepada hakim mayoritas 4, maka saya yakin publik akan memenangkan pertandingan untuk membongkar kecurangan ini di MK. Oke, baik. Bang Ferry, ini menarik sekali ya apa yang kita bahas di pagi ini. Nampaknya memang terlihat dengan jelas, tapi kembali lagi nanti kita harus menunggu bagaimana jalannya persidangan di Mahkamah Konstitusi. Tadi juga sudah ada, kita melihat ada pihak terkait, kuasa hukum dari Paslon 02 yang juga hadir. Kita akan bahas juga bagaimana nanti kira-kira respon yang akan dikeluarkan oleh kuasa hukum Paslon 02. Namun pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami, Breaking News segera kembali.